Akibat dari makan buah pohon tadi, manusia dengan kemanusiaannya bisa membedakan baik dan tidak baik, punya keinginan amarah dan punya keinginan kasih sayang. Jadi sesungguhnya tidak ada perselisihan, Arabkah dia, Israelkah dia. Ular itu binatang cerdik. Oke, kita lanjutkan, tinggalkan itu, namanya juga cerita. Akhirnya diusir, bahasanya diusir, diturunkan ke sebuah tempat, tapi ya bumi juga, tanah juga. Kamu nanti makan dengan karyamu sendiri, sudah tidak boleh makan di sini. Ini bukan tempatmu lagi, biarkan saja. Mungkin menjadi hutan lindung barangkali gitu ya. Menjadi hutan lindung, tidak boleh diusahakan lagi, nggak boleh dipotong lagi, nggak boleh dimakan lagi. Maka turun, yang pertama dibuat adalah menanam sesuatu yang bisa untuk menutup auratnya. Konon itulah pohon ara atau pohon tin yang daunnya lebar. Maka banyak simbol menutup aurat. Kalau perempuan dada dan bawah itu tutupnya seperti daun tin. Laki-laki pakai cawat juga seperti daun tin. Begitu cerita dari kronologis manusia menurut doktrin kitab-kitab keagamaan. Kemudian setelah itu beranak pinak. Beranak pinak, Adam memiliki pertama 2 anak. Kalau di dalam Al-Quran, di dalam doktrin Islam, nama anak Adam itu adalah Qabil dan Habil. Kalau di dalam perjanjian, kitab perjanjian lama, itu namanya Kain dan Habil. Sudah mulai terjadi sesuatu yang jelek. Akibat dari makan buah pohon tadi, manusia dengan kemanusiaannya bisa membedakan baik dan tidak baik. Nah, walaupun itu pelanggaran ya, tapi ada manfaatnya. Andaikan tetap saja patuh gitu, kemungkinan manusia nggak seperti kita ini. Setelah itu baru keluar kenal baik dan kenal tidak baik, punya keinginan amarah dan punya keinginan kasih sayang, punya kelakuan yang jahat dan punya kelakuan yang baik. Baru punya anak dua anak, sudah tercipta pembunuhan. Kalau sekarang tindak pidana. Qabil atau Kain membunuh Habil. Setelah pembunuhan itu baru Adam dan Hawa mempunyai anak satu lagi. Itulah yang dinamakan Seth atau Sis. Orang Islam sering mengatakan Nabi Sis. Dari sini, tatkala lahir Nabi Sis, Nabi Adam itu umurnya sudah di atas 200 tahun. Nabi Adam umurnya 930 tahun. Kemudian setelah lahir Nabi Sis atau Sis, 10 generasi kemudian lahirlah Nabi Nuh. Jadi turunan Abul Bashar yang pertama adalah Adam, Abdullah, kemudian punya turunan dari kakek moyang Sis,
keluarlah keturunan Abul Bashar As-Sani yang namanya Nuh alaihi salam. Nuh alaihi salam itu anak daripada Lamih. Lamih menurunkan Nuh alaihi salam. Nuh alaihi salam ini mempunyai umur tertinggi di antara bapak moyang ataupun bapak leluhur umat manusia. Dekat 1000 tahun, yakni 950 tahun. Lebih panjang umurnya daripada manusia pertama menurut keyakinan kita, yakni Adam, yang umurnya 930 tahun. Kira-kira mengapa manusia bapak leluhur itu panjang umur? Ya, satu di antaranya, kalau nggak panjang umurnya susah menurunkan keturunan-keturunan yang sampai sekarang. Yang kedua, kemungkinan asupan ketika itu sangat murni, mungkin. Kemudian konsisten dengan aturan-aturan yang diberikan oleh Sang Kreator atau oleh Tuhan. Nabi Nuh, kalau kita uji ukuran sukses dan tidak sukses dari sisi dakwah mengajak umat, Nabi Nuh ini tidak tergolong nabi yang banyak penganut, karena semua orang yang diajak Nabi Nuh itu tidak mau, menolak. Makanya Nabi Nuh nabi yang paling ekstrim doanya. Mendoakan, ya Rob, jangan kamu sisakan orang penentang-penentang ini. Nah, itu doa Nabi Nuh itu. Jadi doa para nabi yang paling ekstrim untuk menghadapi orang-orang yang menentang itu Nabi Nuh. Kita pernah membaca kan dalam Al-Quran, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadharhum yudillu ibadaka wala tazidu illa kafaro. Jadi Tuhan, jangan engkau sisakan manusia-manusia kumprung ini. Kalau si kumprung ini masih kamu hidupkan, mereka tidak akan menerima apapun, bahkan akan berlipat-lipat menciptakan kekufuran. Itu doa Nabi Nuh. Tapi mempunyai karya yang sangat luar biasa. Nabi Nuh tinggal di satu tempat, Gunung Ganang, namun jauh sebelum peristiwa terjadi sudah membuat sesuatu. Nabi Nuh mengabarkan ini akan terjadi sesuatu yang menghancurkan dunia oleh ulah air bah. Kalau sekarang tsunami mungkin. Diketawakan. Mungkin karena ajakan itu, maka Nabi Nuh diketawakan oleh anak-anak sampai aki-aki. Semua menawakan, menertawakan, mimpi dan lain sebagainya. Di tempat seperti ini, jauh dari laut, jauh dari air, kok berbicara banjir bandang, kok mengajak membuat perahu. Banjir bandang itu Nabi Nuh umur 600 tahun, tatkala sudah melahirkan 3 anak. Baik itu anak pertama yang namanya Sem, kemudian anak kedua namanya Ham, dan anak ketiga yang namanya Yafet. Itu umur 600 tahun. Jadi dari awal sudah membincangkan tentang akan ada banjir bandang. Bayangkan, dari sejak pra menjadi manusia besar, katakanlah umur 100 tahun atau umur 50 tahun menceritakan, dianggap gila. Kemudian sampai kepada 600 tahun.
setengah milenium lebih berkampanye tentang adanya bumi yang akan hancur oleh air, tapi tidak mengatakan kiamat. Bumi diterjang air bah, hancur semuanya. Beda dengan isu kiamat hari ini. Konon pada bulan Ramadan ini akan ada satu seperti berbentuk apa begitu, sebesar kepulauan apa begitu, atau melayang-melayang di atmosfer dan menghantam bumi. Setelah menghantam bumi, bumi hancur dan masyarakat hancur. Dan ketika itu corona belum selesai. Itulah kiamat. Ya. Ternyata kiamat, bahasa kiamat itu sejak dulu. Istilah Nabi Nuh akan hancur, manusia akan habis. Ibrahim juga bercerita tentang kebangkitan. Nabi-nabi bercerita tentang kebangkitan. Isa alaihissalam pidato di Bukit Zaitun juga bercerita tentang kebangkitan atau kiamat. Tatkala kitab reformasi berbicara juga kehancuran-kehancuran, tapi tatkala ditanya mata sa'ah, kapan titi mangsane, kul ilmuha indallah, artinya tidak ada yang bisa meramalkan waktu. Maka siapapun yang meramalkan waktu kiamat pembohong. Itu menandakan bahwa menafikan Tuhan, menghilangkan kekuasaan Tuhan. Tuhan menjadi tidak berkuasa pada apa-apa. Tuhan itu berkuasa karena ada makhluknya. Kalau makhluknya semua habis, siapa yang menyembah Tuhan? Sedangkan antara makhluk dan Tuhannya itu satu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kujadikan khalifah di muka bumi ini. Lah terus hilang, bohong berarti Tuhan. Masa Tuhan bohong? Artinya tidak bakal manusia boleh hilang, tapi mesti ada sisanya itu. Dari situlah kemanusiaan bangkit lagi. Setengah milenium lebih, 6 abad bercerita tentang akan datang sesuatu yang melanda manusia. Tapi Nabi Nuh tidak mengatakan kiamat. Orang-orang sekarang banyak yang mengatakan kiamat. Malah Imam Masjid Istiqlal sudah cerita tentang tanda-tanda kiamat di televisi. Dari dulu sudah ada tanda-tanda itu. Nah, kita maknai tanda-tanda kiamat itu adalah tanda-tanda kebangkitan kemanusiaan yang lebih dahsyat. Mengapa? Karena kemanusiaan itu kalau sudah bangkit dengan dahsyatnya, manusia itu menjadi seperti dari piringan hitam ke kaset. Kan udah nggak kepake lagi piringan hitam kan? Terus dari kaset ke disk. Ini kaset untuk tunggu manuk, untuk tunggu burung, ditarik sana kemari, kruk gerak. Udah nggak laku lagi toh. Setelah dari situ terus ke komputer yang pakai apa itu namanya itu? Bukan itu yang kecil, flash. Nah, safety, SP, USB ya. Sudah. Nggak laku semua kan, kertas tumpuk ini nggak laku. Lah, manusia pun kemudiannya nanti karena kemampuannya menciptakan komputer yang maha lengkap, maka dirinya menjadi nggak berlaku lagi. Jadi yang hebat itu yang diciptakannya. Nah itu barangkali kiamat itu di situ. Jangan diaturkan hancur lebur ya, nggak bisa.
Kalau saudara mengimani kiamat seperti itu, sama halnya mengimani bahwa Tuhan akan habis masa jabatannya. Sama dengan risalah, pembawa risalah Rasul. Rasul itu ganti pembawa risalah. Walaupun tidak usah Rasul Munawi, nggak ada. Rasul Kasno, nggak ada. Tapi semuanya punya tugas untuk membawa risalah ilahi, ajaran ilahi. Saya cerita kronologis terus nanti ditambah sana sini gitu ya. Datanglah sempurna putra-putra Nabi Ibrahim 3. Maka apa yang diceritakan oleh Kanjeng Nabi Nuh itu datang. Angin, hujan, kemudian banjir, tempat-tempat tergenang air tinggi. Maka diajaklah orang-orang naik perahu. Itu yang mau cuma 4 pasang, Nabi Nuh dan pasangannya. Anak-anak 3 itu dengan pasangannya, berarti cuma 8. Yang lain itu ngolok-ngolok Nabi Nuh, nggak bakalan kelem kami gitu. Itu masih banyak gunung tinggi, masih banyak pohon tinggi. Saya mau tinggal di atas pohon. Terus tambah tinggi, diajak masih nggak mau. Nah itu namanya kumprung semua. Orang yang paling kumprung di dunia itu umat Nabi Nuh, sampai kelem-lem nggak bisa. Kapal sudah jauh, ini awe-awe minta tolong, nggak bisa diputer haluannya. Kapal terus berjalan. Walhasil dalam cerita itu habislah manusia, kecuali manusia yang punya kemanusiaan tadi. 8 pasang manusia dan berpasang-pasang binatang. Kemudian biji-bijian yang dibawa, bibit, tentunya dengan persiapan makanan yang cukup. Jadi kapal itu penuh makanan. Bayangkan orang Indramayu membuat kapal laut yang berapa knot itu? Berapa? 35 GT. Itu yang panjangnya 35 meter. Itu sekarang sudah susah mencari kayu untuk lunas. Saudara tahu bahasa lunas itu? Lunas itu kan kalau kita bayar utang selesai lunas kan. Kalau perahu, lunas perahu itu ini apa namanya, kalau mobil itu sasisnya. Sasis yang dibawa satu batang yang besar panjang itu namanya lunas. Lunas perahu Nabi Nuh itu 150 meter. Kayu jati. Kira-kira Nabi Nuh orang mana itu kalau buat perahu kayu jati? Umpamanya di Mesir nggak ada kayu jati, nggak tumbuh. Timur Tengah nggak ada. Eropa komodoi Eropa. Jawa Barat lalu kayu Jawa Barat mah kayu jati nak can ayak harita mah zaman kiwari wae ayak kayu jati di Jawa Barat. Sepertinya kayu jati yang berada di antara ujung Jawa Timur bagian barat dan ujung timur Jawa Tengah, kira-kira di Rembang. Maka disebut kayu jati yang dibikin kapal oleh Nabi Nuh itu kayu jati purba.
Ya purba banget. Sampai sekarang itu kan sudah ribuan tahun. Panjangnya 150 meter, lebarnya 50 meter, tingginya 50 meter, 4 lantai dengan bawahnya, dengan groundnya itu. Semua diisi makanan dan pasukannya. Pasukannya manusia 8 orang pasang, 4 orang pasang, kemudian binatang-binatang yang ada ketika itu dikumpulkan sepasang-sepasang, dan bahan pangan dan bibit-bibit. Berlayarlah berbulan-bulan. Jadi ketika itu boleh jadi itu tsunami pertama dunia. Barangkali ya. Pembuktiannya belum dibuktikan. Sampai terjadilah susut. Ada penelitian di Turki sana, ada bukit atau gunung Ararat. Konon di situ ada perahu yang panjangnya seperti yang dilukiskan oleh sejarah itu, tertimbun oleh es. Kemudian digali, yang menemukan itu orang Timur Tengah dan Amerika. Disesuaikan, ternyata konon sesuai. Dihitung-hitung, ini kayu jati kemungkinan dari Asia Tenggara dan kemungkinan dari Jawa. Nah, Jawa yang paling banyak jatinya yang disebut Syekh tadi itu. Kemudian paku-pakunya itu kayu apa itu namanya, damar. Kayu damar itu dari tangkuban perahu yang banyak dulu. Maknanya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu dipakai jalan-jalan oleh Nabi Nuh itu kan, mempersiapkan apa namanya, perahu. Kok bisa sih? Jangan ngitung kita. Ya, apa iya dari Rembang ke sini jalan kaki? Jangan kita hitung diri kita. Diri kita ini bisa berjalan keliling Jawa 27 kilo, itu pun 27 hari. Itu pun dibantu oleh roda yang bulat. 27 hari. Tapi bayangkan kalau umur 600 tahun ketika banjir itu, pantes saja langkah Nabi Nuh mungkin langkah kita 10 langkah, Nabi Nuh baru ancang-ancang itu. Ya umurnya saja panjang, umur 600 tahun masih mengendalikan segala macam, umur 950 baru wafat, pantes saja. Lah, cerita itu kalau kita pakai hari ini cerita kita, susah. Tapi menjadi nyata juga. Hari ini kita bisa berbicara, orangnya di Surabaya, kita di sini. Ya itu artinya kemanusiaan mendekatkan cerita lama dengan kenyataan baru. Jadi nggak mustahil. Sudah, kita lanjut. Perahu besar, isi segala macam, sampailah banjir selesai. Banjir selesai. Mengapa selesai? Karena sudah nggak bisa jalan kapalnya. Kalau kapal itu mobil, itu kan bisa berjalan karena ada roda. Ini kapal dijalankan oleh angin pakai layar, dan nggak bisa jalan. Maka diutuslah badan intelijennya untuk mengamati daratan. Nah itu binnya apa? Binnya burung merpati. Burung merpati dilepas, selidiki lingkungan. Sama datang pertama, cerita begini mungkin sudah ada, tidak banjir,
Jalan lagi, ambil bukti. Kedua datang, benar, sudah kering. Ini kaki saya ada bekas lumpurnya. Jalan lagi, nah, berhari-hari. Jadi kalau umur 600 tahun, sehari itu sama dengan 1 menit kali ya. Nah, berhari-hari baru terakhir burung membawa tangkai zaitun. Tentunya mendaratnya bukan di Jawa itu, karena di Jawa tidak ada zaitun kecuali tatkala ada zaitun. Zaitun di Jawa ini, di Indonesia ini ada tatkala ada az-zaitun. Pohon zaitun itu baru datang ke Indonesia tatkala ada ma'had az-zaitun. Buah tin atau atin baru ada di Indonesia tatkala ada ma'had az-zaitun. Mengapa begitu? Watini waz-zaitun kita namakan az-zaitun, ya mesti ada buktinya zaitun. Apa simbol Nabi Nuh? Oke, ini sudah saat. Sudah apa bahasa Indonesianya saat itu? Sudah kering, tidak banjir lagi. Sudah surut. Saat itu surut, bukan kering. Turunlah. Apa yang dikerjakan pertama? Yang dikerjakan pertama bertanam, bercocok tanam, bertani untuk menyiapkan pangan. Dari situlah terus berkembang biak, maka turunan daripada Nabi Nuh melalui garis Sem itu menurunkan Semitis, kaum Semit. Kaum Semit itu bisa Yahudi, bisa Arab, dan bisa orang-orang dari lingkungan Arab itu, atau bisa juga dari Indo-Eropa. Smith, Sem. Dari Sem ini beberapa turun ke bawah sampai kepada Azar. Kalau Quran, kalau perjanjian lama dan perjanjian baru menamakan ayahanda daripada Abraham itu adalah Terah. 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 Kalau Al-Quran menamakan Azar. Memang Al-Quran sumber kebahasaannya Arabi. Kalau bahasa-bahasa yang perjanjian lama dan baru awalnya itu adalah Ibrani. 1 Ain Ro Ba, itulah Arab. Kemudian 1 Ain Ba Ro, Ibarun Arabun. Orang Ibrani berarti Ibraniyun, ini Arabiyun, jadi dekat. Arabun kalau dikasih ma'rifah menjadi arobah. Arobah itu sesuatu yang bisa membawa angkutan, yang bisa menyampaikan ke tujuan. Kalau Ibarun itu tempat nyukang, tempat menyeberang, penyeberangan, hampir mirip maknanya. Kemudian tulisannya juga sama. Kalau kita menulis Romanais itu dari kiri, menurut Smith, bahasa Smith, Ibrani, Arabi, Ugarit dan lain-lain itu dari kanan. Itu menandakan bahwa ini adalah entah itu saudara kandung, entah itu saudara misan, dua suku dari Semitis ini mempunyai bahasa yang berdekatan. Bahasa yang paling dekat Arab dan Ibrani itu sangat dekat. Baik lafaz, baik tasrifnya sama. Artinya Arab dan Ibrani itu sama.
Dari Sem melahirkan terus ke bawah 10 generasi Ibrahim alaihi salam. Ibrahim itu nama awalnya Avram. Nama awalnya Avram. Tatkala masih bernama Avram, itu tinggalnya di Ur Kasdim. Ur Kasdim itu sama dengan Mesopotamia kalau nggak salah itu, yang letaknya antara Irak dan Iran. Hijrah bersama orang tuanya. Orang tuanya tinggal di Syam Utara sampai wafat. Kemudian mereka bersama rombongan terus sampai ke Kan'an. Kan'an itu nama daripada cucu Nabi Nuh. Umur berapa Nabi Ibrahim hijrah? Nabi Ibrahim hijrah umur 70 tahun. Jangan digambarkan 70 tahun itu apa namanya, sudah sepuh. Saya mulai memperkenalkan pada saudara-saudara, life began 70. Itu apa? Mengikut sunnah Nabi Ibrahim. Bayangkan umur 70 berkelana, naik unta, jalan kaki, naik unta, jalan kaki terus bersama rombongan yang banyak, bersama ternaknya. Segala macam ternak dibawa, segala macam alat pertanian dibawa, mungkin bertahun-tahun itu. Jaraknya puluhan ribu mil. Jangan dibayangkan sekarang. Kalau sekarang keliling dunia itu hanya sesaat. Bahkan sekali klik sudah ketemu. Ketika itu sudah bersama istrinya. Istri beliau itu dulur misan. Bersama keponakannya yang kemudian terkenal dengan Nabi Lut. Nah, sehingga sampailah ke Kan'an. Di sana mengalami bahaya kelaparan, kemudian ke Mesir. Dan Nabi Ibrahim ini, Abraham ini dalam perjalanannya selalu mukhtabi. Mukhtabi dalam makna identitasnya, menyembunyikan identitas. Satu di antara yang disembunyikan kepada istrinya, wahai istriku, kalau kamu nanti sampai ke satu tempat di mana di sana ada pemimpin atau raja, katakan bahwa kamu saudara saya. Mengapa begitu? Nanti rahasianya. Waktu ke Mesir, orang raja Mesir, tidak diceritakan entah Fir'aun atau siapa, menginginkan kepada Sarah, sebelum nama Sarah, Surai. Surai itu dalam bahasa Indonesianya manusia yang jelita. Tergoda si raja Mesir, maka dipanggil, saya saudara daripada Ibrahim dipanggil, itu saudara saya. Maka Surai dipanggil oleh raja, sepertinya mau dipersunting. Akhirnya Surai tidak sampai hati mengatakan, saudara Ibrahim, aku istrinya. Ternyata orang dahulu ada orang yang disenangi, mengaku sudah punya suami, diserahkan kembali. Kemudian Nabi Ibrahim mendapat hadiah besar dari raja itu dan pulang kembali ke tempat. Setelah pulang itu dibawahi yang namanya untuk mendampingi Siti Sarah atau Surai, seorang yang bernama Hajar, membantu. Dalam perjalanan hidup
Karena sampai dengan umur 70 lebih Ibrahim belum punya putra. Maka diserahkanlah Hajar oleh Surai kepada Ibrahim alaihissalam, dan dari Hajar, Siti Hajar yang orang Mesir yang keturunan Ethiopia itu lahir seorang putra yang namanya Ismail. Dinamakan Ismail, Yisma itu mendengar, ilah mendengar, Allahu yasma. Maka tatkala bangkit dari rukuk, sami Allah, Ismail, sami Allah, sami'a yasma'illah, sami Allah, Ismail, kan sama kan? Yasma, ilah. Orang Arab mengatakan Ismail disatukan. Orang Ibrani mengatakan Ismail. Ilah mendengar. Ketika itu umur Ibrahim alaihissalam 86 tahun. 86 tahun. Lahir, besar, baru ada perintah khitan tatkala umur dekat 100 tahun. Ibrahim dekat 100 tahun ada perintah wahyu khitan. Maka seluruh yang bersama Ibrahim alaihissalam khitan dan dirubah namanya menjadi Abraham. Dari Avram menjadi Abraham. Orang Arab mengatakan Ibrahim. Abraham bapak segala manusia. Setelah itu lahirlah putra yang kedua di saat Sarah. Sarah juga dirubah namanya dari Surai menjadi Sarah. Tatkala berubah Ibrahim dan Sarah namanya, kemudian setelah khitan punya anak. Sarah ketika itu, Bunda Sarah itu umur beliau 90 tahun. Jadi beda kepada Nabi Ibrahim 10 tahun. Nabi Ibrahim 100, Siti Sarah 90. Lahir, membesar, tidak suka Ibu Sarah ini kepada kehidupan Ismail dan bundanya, maka disuruh mengasingkan. Diasingkanlah yang kemudian nanti menjadi Jazirah Arab itu, yang kemudian menemukan sumur yang diidentifikasi sekarang ini menjadi sumur Zam-Zam. Nah, saudara-saudara, itu perjalanan. Ada dua bersaudara, Ismail dan Ishak. Bunda Sarah wafat pada umur 130 tahun. Bunda Hajar wafat sekitar itu juga umurnya, tapi duluan Bunda Sarah wafatnya. Setelah wafat Bunda Sarah, Nabi Ibrahim masih punya lagi istri, melanjutkan pernikahannya satu lagi, itu dengan Bunda Katura. Kalau bahasa Indonesianya kasturi. Katura itu artinya harum semerbak. Maka kalau kasturi itu minyak kasturi gitu kan, itu namanya minyak yang sangat harum. Dari Bunda Katura punya 6 putra. Dari 6 putra itu ada namanya Medan, ada namanya Median. Medan belum ditemukan lokasi di dunia itu nama Medan kecuali di Indonesia.
Indonesia Medan. Nama kota Medan. Kalau Medan Merdeka Barat itu nama lapangan kan. Kalau kota Medan. Istana adalah di Jalan Merdeka Utara. Dulu dinamakan Lapangan Merdeka Barat, Lapangan Merdeka Utara, dan Timur dan Selatan. Nah, kalau kota Medan, ya memang Medan namanya. Nah, pantaslah di Indonesia ini, walaupun tidak ada nabi, tapi ada Medan. Namun Medan itu juga bahaya. Kalau inisial M-nya itu dibuang, itu bahaya itu. Nah, hati-hati, walaupun turunan Nabi Ibrahim, kalau M-nya itu dibuang, menjadi Edan semuanya gitu. Edan. Ya bagus. Yoksan ada. Malah dulu saya memperkirakan Yoksan itu Jogja. Tapi setelah dicari-cari lagi ada kota yang namanya Yoksan. Median ada di Timur Tengah. Isba ada di Timur Tengah. Suah ada di Timur Tengah sana. Oke, kita lanjutkan. Dari Ismail dan dari turunan Bunda Katura lahirlah putra-putra putri menurunkan keturunan Arab. Baik Arab Utara yang tersebar di Syam atau Syria atau Irak atau kemudian Yordan dan lain-lainnya, itu utara, itu turunan daripada Ismail dan putra-putra daripada Bunda Katura. Dan kemungkinan orang-orang Indonesia. Kalau kita belajar sejarah sastra Arab, itu Indonesia ini termasuk Arab Ba'idah. Jadi turunan Bunda Katura itu betul Arab Ba'idah. Kemudian dari keturunan Bunda Hajar, itu Ismail alaihi salam, itu tidak menurunkan nabi kecuali satu. Yang lain-lain menurunkan raja. Terakhir tampillah satu nabi dan rasul, Muhammad ibnu Abdullah. Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib. Sampai Murrah, sampai Kilab, berujung ke atas kepada Ismail alaihi salam. Kemudian yang tengah, siapa tadi? Putra yang keduanya Ishak, putra dari Bunda Sarah. Ishak bahasa Arab, bahasa Ibraninya Yilhak, Lohika Yalhaku, Yilhak, ketawa. Konon dalam cerita Alkitab menertawakan yang satu umur 100, yang satu umur 90, kok masih dikaruniai anak. Maka sudah kita namakan saja Yilhak. Terkenalah Ishak. Jadi rentetan nabi-nabi setelah Ibrahim itu berasal dari keturunan Ishak dan keturunan Ismail. Keturunan Ismail satu, jadi angka 11 ya. Satu Ismail, satu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dianjurkan oleh Kanjeng Nabi, sallu alaihi wasallimu taslima, berselawatlah kepadanya Nabi, wasallimu taslima, dan berdoakan selamat. Gimana selawat kita? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
Orang yang nggak suka pada turunan Ishak itu kama shallaita ala Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Hanya Ibrahim saja. Nah, itu namanya ekstremis itu. Masa mendoakan kok nggak pakai wa ala ali Ibrahim? Memang Nabi Muhammad bukan ali Ibrahim. Ismail bukan ali Ibrahim. Nah, itu doa yang penuh dengan kedengkian. Kalau dibuang wa ala ali Ibrahim berarti dengki, jealous. Jadi tetap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, ali Ibrahim yaitu keluarga Ibrahim yang tengah, yang dari Ishak lahirlah putra kembar. Putra kembar yang keluar duluan itu namanya Isau. Yang kedua namanya Yakub. Yakub itu Aqobah itu yang datang belakangan sambil megang kaki, artinya kembarannya. Dua orang ini saling berebut, ingin siapa yang jadi saudara tua. Mengapa begitu? Di dalam raja-raja itu yang tertua itu yang memegang tahta, penerus. Nah, maka Yakub ingin menjadi yang tertua. Kemudian ya istilahnya ngelembui saudaranya itu yang namanya Isau supaya mau. Isai ini orangnya lembut, ya bagaimana sampean sajalah gitu. Akhirnya terjadilah yang menerima tahta daripada kelanjutan Ishak yaitu Yakub. Yakub ini punya kebiasaan yang memanjakan putranya yang paling disayang. Biasanya dalam kehidupan punya anak banyak itu ada yang disayang gitu. Ya disayang bukan berarti yang lain tidak disayang, tapi didulukan apanya, kamu dulu gitu. Itu namanya Yusuf. Jadi putra Kanjeng Nabi Yakub itu 13, yang satu perempuan. Biasanya kalau untuk pemegang tahta yang nisa tidak diberi kesempatan, maka disebutlah dalam mimpi Yusuf, ini ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Jadi saya melihat dalam mimpi ada 11 bintang, wasamsa wal qamara, dan ada satu lagi matahari dan satu lagi bulan. Semua sujud kepada saya. Maka disampaikanlah kepada ayahandanya, sudah jangan cerita kepada saudaramu, nanti menjadi masalah. Putra-putra beliau daripada Nabi Yakub itu ada namanya Ruben. Seakan-akan bukan putra Nabi kan Ruben ini. Kalau kita melihat televisi terus ada nama Ruben gitu, nah dianggap itu bukan turunan Nabi kan? Turunan Nabi Ruben itu. Jadi bukan hanya Hasan saja turunan Nabi, Hasan Husain, Ruben juga. Coba sekarang dibuka supaya tidak eksklusif. Kalau kita membaca banyak, itu nanti ketemu Ruben pun kita doakan, wah ini turunan Nabi ini. Ruben. Ada Simeon.
bukan Sami'un ya. Kalau Sami'un itu atau Semaon itu bahasa Arab. Simeon, tapi sama artinya juga Simeon, Sima. Kalau kita kenal Simeon itu kan pelatih Atletico Madrid. Simeon. Siapa yang kenal dengan Atletico Madrid pasti kenal Simeon. Sampai sekarang masih jadi pelatih. Simeon, putra daripada Yakub. Kemudian ada Lewi. Kita sampaikan saja supaya saudara-saudara ini nanti kalau mendengar nama-nama seperti begini, ini nama kok kurang islami gitu. Bagaimana kok kurang islami? Itu nama anak Nabi. Sampean protes pada Nabi Yakub sana. Lewi. Ada lagi Isakhar. Wah, ini agak mirip-mirip, bagus ini. Isakhar. Ada lagi nama Yahuda. Wah, ini Yahudi. Memang nanti menurunkan agama Yahudi itu dari silsilah Yahuda ini. Kemudian ada nama Dan. Maka ada orang dijadikan nama Dan Magot. Itu dari Dan ini. Dan Magot. Dan Mogot ya. Terus Naftali. Ini telinga orang Indonesia agak dekat-dekat karena Naftali ada fa-nya gitu kan. Naftali. Jadi kalau dekat-dekat Arab enak gitu telinganya itu. Tapi kalau Ruben tadi nggak enak katanya. Ada Gad. Itu Gad. Nomor berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nomor 8. Gad. Kemudian selanjutnya nomor lanjut Asher. Kemudian nomor 10-nya Zabulon. Ini nama bagus ini. Siapa yang mau punya anak? Siapa yang di antara kita ini yang duduk ini yang mau punya anak? Atau para suami yang istrinya mau melahirkan, catat ini, kasih nama Zabulon. Kalau Yusuf itu sudah biasa ya, Yusuf sudah biasa. Nah, dulu saya waktu punya adik ditanya oleh orang tua, sepuarane. Ketika itu Yusuf Wibisono menjadi Menteri Keuangan. Saya umur 9 tahun itu sudah kenal Menteri Keuangan Indonesia tahun 55 itu, namanya Yusuf Wibisono. Bapak nanya, Yusuf saja Pak, Yusuf Wibisono gitu. Bagus itu Menteri Keuangan Masumi gitu. Dinamakanlah Yusuf. Kalau Yusuf biasa. Yusuf ini dulu pada waktu di Mesir bukan Yusuf namanya, Yosasef. Coba nanti kalau ada yang punya anak, jangan Yusuf lah, Yosasef. Siapa ini ya? Catat, Zabulon, Yosasef gitu. Sekali-sekali lah, agak dekat kepada Bani Israel. Kalau Bunyamin itu banyak orang Muslim juga menamakan anak bin Yamin, bukan Bunyamin, bin Yamin. Nabi Yakub berubah nama, mendapat nama baru dari wahyu, katanya, namakan dirimu mulai hari ini Israel. Apa itu Israel? Menang menghadapi tentara Allah. Ya pantas orang-orang Israel menangan gitu ya. Perang dengan siapa aja menang gitu. Nah, riwayatmu dulu begitu, menang. Kemudian berapa istri daripada Nabi Yakub sampai punya anak? 12 laki-laki, 1 perempuan. Kalau dalam catatan Alkitab itu ada 4 ibu.
Yusuf dan Binyamin itu lahir daripada ibu yang namanya kalau tidak salah Rahel. Rahel itu punya anak Yusuf dan Binyamin. Binyamin itu artinya bin itu anak, yamin kanan. Sama dan bahasa Arab kan? Anak kanan. Mengapa anak kanan? Pada waktu lahir mengalami kesulitan, bersama-sama lahirnya Binyamin, bundanya wafat. Maka karena ini tidak wafat, dinamakan anak nasib kanan, Binyamin. Bundanya langsung wafat. Kemudian lahir yang lainnya dari bunda yang namanya Lea. Lea itu melahirkan Simeon, Ruben, Lewi, banyak itu. Kemudian ada lagi Bilha. Kemudian ada nama lagi Zilfa. Nah, karena Nabi Yakub sudah berubah nama menjadi Israel, maka putra-putranya dinamakan Bani Israel. Ya Bani Israel, wahai putra-putra Yakub. Ini kan jelek saja sudah ya kalau sudah Bani Israel itu. Kita sudah terbiasa ya, terbiasa. Orang-orang yang nengkreng dasar Bani Israel kamu itu. Padahal itu putra Nabi. Sampai ngece Kanjeng Nabi kalau gitu. Dah, hilangkan itu bahasa Bani Israel untuk ngenyek. Mengapa? Bani Israel itu adalah anak-anak Israel. Sedangkan Israel itu nama baru daripada Yakub alaihissalam. Dari sinilah nanti semasa Yakub masih ada, mulailah Yakub yang tinggal di Asia dekat sana, Timur Tengah, Timur dekat sana, mulai kenal Mesir yang ada di Afrika. Tatkala putra beliau yang namanya Yusuf itu dijadikan sumber iri hati putra-putranya yang lain. Kenapa ayahanda kita lebih sayang kepada Yusuf daripada kita-kita semua? Maka bersepakat untuk membunuh Yusuf. Bunuh sajalah, selesai. Jadi ada yang semacam Kim Jong Un juga itu, tidak sepakat tembak gitu kan. Jadi zaman dulu pun sudah ada Kim Jong Un. Atau seperti Petrus, macam-macam tembak. Nah, sudah. Dalam penggembalaan Yusuf sudah ditangkap, dimasukkan sumur, mau dibunuh. Ada satu, Ruben. Ruben mengatakan punya kemanusiaan dia. Jangan. Tapi tidak mau mengucapkan. Nanti kalau diucapkan, dia juga dimasukkan sumur. Diam-diam saja. Akhirnya supaya tidak dibunuh, Ruben bergabung dengan saudara-saudaranya dalam penggembalaan. Tatkala itulah datang rombongan anak turun Ismail alaihissalam dan anak turun Keturah alaihissalam mau dagang ke Mesir. Melihat di sumur ada orang, diangkat, dibawa ke Mesir, diserahkan pada penguasa Mesir. Baru Bani Israel menyeberang dari Asia, menyeberang dari timur dekat ke negara baru, yaitu Mesir yang dikuasai oleh Fir'aun. Fir'aun atau Akhnatun.
Cuma Akhnatun keberapa ketika itu? Mungkin Akhnatun ke-1, karena Akhnatun ketiga itu sudah masa Musa alaihissalam. Yusuf digambarkan orang yang sangat tampan, sehingga ibu-ibu hamil tatkala menjelang 7 bulan atau sudah 3 bulan saja senengannya membaca surat Yusuf. Mengapa surat Yusuf? Supaya anaknya ganteng kalau laki-laki dan cantik kalau perempuan. Padahal nggak usah dikatakan membaca surat Yusuf juga ganteng kalau laki-laki. Semua laki-laki ganteng. Mengapa? Karena laki-laki. Semua perempuan cantik. Mengapa? Karena perempuan. Nggak baca surat Yusuf pun cantik. Kenapa? Perempuan. Nggak baca surat Yusuf pun gagah. Karena apa? Laki-laki. Tapi itu kebiasaan. Nah, kita lanjutkan. Yusuf sampai di sana digoda karena banyak yang suka. Yang bawah sampai yang atas, nisa-nisa itu suka pada Yusuf. Yusuf ganteng, gagah. Maka dulu kita melihat film Yusasef, itu bintang filmnya memang ganteng. Mengapa? Kalau tidak dicarikan yang ganteng nggak laku filmnya, gitu kan? Yusuf itu simbol tampan. Oke, lanjut. Sampailah terjadi Yusuf mendapatkan fitnah. Yusuf suka pada putri penggede. Akhirnya disimpan di tempat penyimpanan orang-orang bermasalah, sampai kepada sang raja mimpi akan ada musim 7 sapi gemuk-gemuk memakan 7 sapi yang kurus-kurus. Itu mimpi. Nah, semua ditanya tafsirnya bagaimana, nggak ada yang bisa. Maka ada orang tahanan sama-sama yang pernah diramal mimpinya oleh Yusuf dan benar terjadi. Satu yang selamat dari pembunuhan, hukum bunuh, itu lapor pada raja. Itu di dalam ada orang yang bisa meramal, namanya Yusuf. Dipanggillah, diterangkan, coba ramal ini. Oh, ini akan ada bahaya besar, kelaparan 7 tahun, lapar besar. Maka harus ada persiapan 7 tahun. Jadi sapi gemuk itu persiapan, sapi kurus tadi persiap apa yang kelaparan tadi. Jadi mimpi itu, yang ahli mimpi Nabi Yusuf sampai diangkat menjadi menteri, perdana menteri, menteri ekonomi, menteri pertanian, walaupun dimusuhi oleh lawan-lawan politiknya gitu. Yusuf alaihissalam disebut dalam Quran Yusuf ayyuhas siddiq, Yusuf yang benar. Saudara-saudara, itu baru beberapa tahun setelah Yusuf besar. Yusuf wafat pada umur 110 tahun. Yusuf wafat umurnya 110 tahun. Generasi selanjutnya, beberapa saf ke bawah, mungkin 5 generasi, dari Lewi melahirkan seorang tokoh yang namanya Musa alaihissalam. Lahir sudah di Mesir. Ibunya sudah menjadi tenaga kerja Mesir. Mesir ketika itu dipimpin oleh Ramses atau Firaun ketiga, Akhnatun As-Salis. Bersama Akhnatun As-Salis ini ada putra beliau yang seumur
atau lebih muda daripada beliau Nabi Musa. Sudah begitu, Nabi Musa dibesarkan di istana. Istana apapun dan kapanpun itu tempat orang yang paling elit. Maka orang yang tinggal di tempat yang paling elit akan mendapatkan pendidikan yang sangat elit. Pantas kalau Nabi Musa atau Musa alaihi salam mendapat didikan kerajaan, ngerti tulis, ngerti baca pada zamannya, dan menjadi orang yang pintar, menjadi wakil daripada raja untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi. Tatkala pembangunan besar, kemudian terjadi perselisihan antara suku Nabi Musa dengan orang Israel, orang Mesir. Nabi Musa menengahi dengan sikap yang tegas. Nabi Musa itu orangnya, kalau dibayangkan itu mukulnya kiri saja sudah KO orang, apalagi tangan kanan. Jadi tangan kiri saja KO. Jadi orang yang bukan suku Nabi Musa digibeng sampai meninggal. Datang lagi perselisihan, mau gibeng lagi, diingatkan, Musa, kamu akan membunuh lagi. Nah, baru berhenti, ingat. Dilaporkan kepada Fir'aun, kemudian dikasih tindakan, dan Fir'aun ketika itu, Musa ketika itu berjalan keluar Mesir. Barulah mendapat istri dari putri daripada Syuaib, kalau tidak salah itu Ayub atau Syuaib. Dari istri, dari putri beliau yang ketika itu kebiasaan orang di Timur Tengah mengembala kambing. Nah, karena susah mengangkat sumur untuk mencari air, diambilkan oleh Musa alaihi salam. Kemudian laporan kepada orang tuanya, ini ada pemuda yang menolong saya. Nah, panggil kemari. Nah, dipanggillah, kemudian dinikahkan. Dengan mas kawinnya mengembala kambing selama 7 tahun dan ditambah semaunya tambahnya. Pendek cerita, 10 tahun membala kambing, mas kawinnya. Kalau sekarang kan gampang mas kawin itu. Perangkat sholat, Al-Quran dan perangkat sholat, dibayar tunai. Gampang kan? Itu Nabi Musa 7 tahun mengembala kambing plus 3 tahun. Tambahannya itu nafilahnya 3 tahun. Di saat itulah Nabi Musa lang-lang buana dan sebagainya, buka syafah, konon ceritanya berhadapan langsung dengan Tuhan, mendapatkan isyarat, dan disitulah kembali ke Mesir untuk menyampaikan bahwa aku telah bertemu Tuhan, aku mendapatkan perintah seperti ini. Terkenalah dengan perintah 10 Commandment, Asyarat had-Dibrut. Asyarat itu 10, diberut firman ilahi. Asyarat had-Dibrut, dabar. Diber itu firman. Yang kemudian diterjemahkan di dalam pandangan hari ini Islam, semuanya ada. 10 komando itu, 10 perintah itu. Akhir cerita, Nabi Musa meninggalkan Mesir dengan membawa pasukan orang-orang Ibrani. Ayo, siapa yang mau pulang ke kampung halaman, mari tinggalkan Mesir, tempat perbudakan ini. Itu bersama putra mahkota calon menjadi Fir'aun lanjutan. Terkenal ketika itu Zulkarnain, putra daripada yang disebut di Al-Quran itu Zulkarnain. Melihat
kejadian kepada Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Kemudian putranya itu kembali ke Mesir, dan dari Mesir masuk ke itu Mesir Timur itu Aswan. Dari Aswan ya sudah pindah ke Aswan sana. Maka di sana, kalau di Aswan sana ada tempat peninggalan lama. Kalau kita ke Mesir belum ke tempat Aswan peninggalan lama itu, kita tidak sah itu. Sudah. Setelah itu Musa melanjutkan ke Asia Sinai. Musa sampai ke Gunung Sinai yang bercita-cita masuk ke Yerusalem, tapi tidak mampu, sampai wafat di Bukit Tursina yang konon makamnya pun susah dicari, tapi penelitian terakhir katanya ada. Kemudian putra Fir'aun itu menyeberang dari Aswan terus ke selat ini, antara pintu masuk ke Arab lewat Laut Merah, antara Ethiopia dan Yaman, terus ketemu Kepulauan Maladeva atau Maldives, terus melalui Selat Sunda, terus ketemu Kiribati. Dari Kiribati terus naik ke atas, ketemulah negeri Cina. Terkenalah Ya'juj wa Ma'juj. Artinya Ya'juj si penunggang kuda, Ma'juj ma atau yang ya itu yang penunggang kuda itu. Ma'juj jadi antara Cina dan ini loh Mongolia. Di sana membuat benteng-benteng. Beberapa ratus tahun kemudian dari situ lahir Konghucu. Selatan sedikit ke India lahir Buddha. Buddha dan Konghucu semasa. Maka Buddha ketauhidannya dekat dengan ajaran ilahi. Kemudian Konghucu ketauhidannya dekat kepada ajaran ilahi. Mengapa? Sebab ada cikal bakal agama tauhid bersama Musa. Musa ke barat, kemudian putra Fir'aun yang tidak mau menjadi Fir'aun ke timur, menemukan negeri Cina dan Mongolia tadi. Tinggal di sana beratus-ratus tahun. Kemudian baru lahir itu Konghucu. Kemudian ke selatan lahirlah Buddha. Buddha Gautama itu di dalam penelitian terakhir ternyata itulah Ezekiel. Ezekiel itu adalah Nabi Dzulkifli. Orang Arab bilang Nabi Dzulkifli. Ezekiel. Dzulkifli itu Dzu Kafila Wastu. Yang lahir di Kafila Wastu itulah Siddhartha Gautama. Maka antara para nabi, Buddha ini kemungkinan nabi itu sangat besar karena menjadi Nabi Dzulkifli sebelum Nabi Daud, dan itu memang masanya. Jadi kalau kita hidup, kita sebut nama Nabi, tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq waqtanim hum adamun idrisun nuh hudu soleh wa ibrahimu kullun muttaba lutun wa ismailu ishaku kadha yaqubu yusufu wa ayyubu tada Syu'aibu Harun wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawud. Nah, sebelum Dawud Dzulkifli. Dzulkifli Dawud Sulaimanut Taba. Ilyas yang ada di depan sini. Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Ta'ghayya. Nah, itu para nabi.
Ternyata Abraham dikatakan bapak segala bangsa itu benar. Turun ke Arab, utara maupun selatan. Utara itu Syam, selatan itu Yakton, itulah nanti Saba, Yaman. Itulah nanti yang menghubungkan antara Arab dan Israel, yaitu Ratu Saba. Siapa Ratu Saba itu? Balqis. Ratu Balqis Arab, Sulaiman turunan Bani Israel, anak Daud, ketemu, menikah. Jadi sesungguhnya tidak ada perselisihan, Arabkah dia, Israelkah dia. Musa tidak terdeteksi umurnya. Beliaulah dengan keahliannya menulis. Jadi Musa itu musahhif. Mengapa? Punya ajar tulis menulis daripada istana. Jadi tidak harus mensyaratkan orang jadi nabi itu yang tidak pandai menulis. Nah, masa nabi nggak bisa nulis? Bisa. Pinter ah. Nabi buta huruf, masa iya sih nabi harus buta huruf? Berarti nggak bisa membaca. Ya bagaimana Iqra? Yang menyuruhkan Allah bukan Nabi Muhammad. Atas inisiatif daripada Allah, kamu kalau mau pinter membaca, mengajak, ayo Iqra. Jadi bukan Nabi Muhammad disuruh membaca oleh Allah. Allahnya seperti apa datangnya? Ma'ana biqari, kepada siapa menjawab? Ma'ana biqari. Aku ora iso maca lho. Lah terus diteruskan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Omongan siapa itu?